Berita baik memang sering dianggap bukan berita, sehingga media pun, terutama media sosial, jarang memblow up. Apalagi jika yang menyampaikan berita baik itu adalah pemerintah. Soal arus mudik lebaran misalnya, masih saja ada suara-suara di media sosial yang menyatakan bahwa jumlah arus mudik pada momentum Idul Fitri 2026 mengalami penurunan. Padahal sebelumnya Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa jumlah orang yang pulang mudik dengan menggunakan metode transportasi darat, laut, dan udara serta angkutan penyeberangan mencapai 10.887.584 orang. Jumlah itu menunjukkan peningkatan sebesar 8,58% dibandingkan dengan jumlah penumpang arus mudik lebaran 2025 yang mencapai 10.027.482 orang. Dan ini tentunya merupakan berita baik yang mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mengalami peningkatan justru di tengah situasi geopolitik global yang sangat rawan. Meningkatnya gairah arus mudik dengan sendirinya menyebabkan peningkatan perputaran uang secara merata di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang menjadi destinasi mudik. Menurut kajian Badan Pusat Statistik, aktivitas mudik dari tahun ke tahun memberikan kontribusi sebesar 1,5% terhadap pertumbuhan ekonomi secara year on year. Juru bicara Kementerian Perekonomian, Harjo Limanseto, seperti yang kami kutip dari laman kantor berita Antara, mengatakan bahwa setiap pengeluaran pemudik menciptakan efek pengganda atau multiplier effect yang memberikan dampak berlapis bagi para pelaku ekonomi, termasuk UMKM, pedagang, dan jasa transportasi. Aktivitas ekonomi pada momentum Idul Fitri 2026 menurut Harjo menunjukkan tren yang optimistis dan diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring meningkatnya jumlah pemudik tahun ini. Optimisme itu didukung oleh berbagai kebijakan stimulus, diantaranya alokasi stimulus fiskal lebih dari 12,8 triliun rupiah, penyaluran bantuan sosial menjelang Idul Fitri sebesar 11,92 triliun rupiah kepada 5 juta keluarga penerima manfaat, serta diskon tarif transportasi senilai 911,16 triliun rupiah. Selain stimulus tersebut, komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini ikut membuat daya beli masyarakat tetap terjaga. Padahal menurut data dari Global Petrol Prices yang dikutip Al Jazeera, hingga saat ini ada sekitar 85 negara di dunia yang melaporkan kenaikan harga BBM sejak terjadinya serangan awal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kenaikan harga BBM tertinggi antara lain terjadi di Kamboja sebesar 67,81%, Nigeria 35,02%, Laos 32,94%, Kanada 28,36%, Pakistan 24,49%, Australia 18,23%, Amerika Serikat 16,55%, dan Singapura 15,69%. Bahkan di Vietnam, harga dieselnya naik sebesar 100%. Semua itu terjadi akibat terganggunya pasokan minyak mentah dari Timur Tengah sebagai dampak ditutupnya Selat Hormuz oleh pasukan Garda Nasional Iran. Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang paling terganggu akibat penutupan Selat Hormuz, karena Jepang mengimpor 95% kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, dan impor minyak Korea Selatan melalui Selat Hormuz mencapai 70% dari total kebutuhan dalam negerinya. Di tengah kecenderungan banyak negara yang menaikkan harga BBM, boleh dikatakan sebuah keajaiban jika pemerintah Indonesia belum menaikkan harga BBM bersubsidi hingga sekarang. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, meski harga minyak dunia terus meningkat. Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian naikin harga BBM, karena kita lihat seperti apa kondisinya ke depan. Menurut Purbaya, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih tahan, sehingga pemerintah belum akan mengurangi subsidi BBM sampai titik harga minyak dunia benar-benar sangat tinggi. Dengan asumsi harga minyak dunia saat ini, ketahanan fiskal Indonesia diperkirakan masih terjaga hingga akhir tahun. Purbaya menjelaskan, pemerintah memiliki instrumen untuk tetap menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% dari produk domestik bruto, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga efisiensi belanja. Upaya ini termasuk meningkatkan penerimaan dari sektor komoditas,
penyesuaian kebijakan biaya ekspor, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat. Oleh karenanya, Purbaya meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir bahwa Indonesia akan menghadapi kondisi darurat energi, sebab krisis energi lebih berkaitan dengan gangguan pasokan, sedangkan suplai hingga saat ini masih tersedia. Di samping itu, menurut Purbaya, struktur ekonomi Indonesia lebih banyak didominasi sektor swasta, sehingga belanja pemerintah hanya sekitar 10% dari PDB. Ini artinya APBN masih kuat, masih mampu meningkatkan subsidi untuk bahan bakar minyak yang banyak digunakan masyarakat, sehingga harga BBM bersubsidi tidak perlu naik. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai saat ini tak lain agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Bukankah ini berita baik? Jika enggan berterima kasih kepada pemerintah atas segala upayanya menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, setidaknya bersyukurlah bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya yang sedang ngos-ngosan akibat gejolak perang di Timur Tengah. Senyampang dengan itu, lebih dari 2 juta kendaraan yang tempo hari membawa pulang para pemudik tercatat sudah kembali ke Jabodetabek hingga 25 Maret 2026. Sementara gelombang arus balik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret akan membawa pulang sisa pemudik yang diprediksi mencapai 1,4 juta kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemudik tidak khawatir untuk kembali ke Jabodetabek guna melanjutkan kegiatan kesehariannya. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil membuat masyarakat tetap optimistis dengan masa depannya dan masa depan negerinya, walaupun kondisi geopolitik dunia sedang halai-balai. Men of our time.